Halo teman-teman, kali ini kita akan memanfaatkan mus bekas yang sudah tidak terpakai atau pemakaiannya sudah mulai berkurang. Pertama kita akan buka terlebih dahulu sebenarnya yang nanti akan saya gunakan, yaitu encoder di dalamnya. Untuk mengaksesnya kita butuh microcontroller ESP32 atau microcontroller yang kalian gunakan di rumah, bisa Mega 328 atau yang lainnya. Pertama kita bongkar terlebih dahulu supaya bisa kita lihat dalamannya dan kita gunakan encoder di dalamnya. Sebenarnya nanti encodernya bisa kita gunakan untuk meteran digital atau penghitung barang atau scroll menu misalkan, karena encodernya bisa searah putaran jam atau sebaliknya, terus nilainya juga nanti akan berbeda. Nah, kita sudah buka, kita copot terlebih dahulu powernya. Nah, setelah kita copot, kita pisahkan terlebih dahulu. Ini sebenarnya untuk jalur baterai. Seperti ini PCB di dalamnya. Ini untuk encoder yang nanti kita akan gunakan. Di sini biasanya untuk mouse digunakan untuk scroll atas atau scroll bawah. Nanti kita akan bahas. Lalu kita buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk posisi, sensor posisi seperti itu. Sebenarnya banyak yang nanti kita akan gunakan di atau yang bermanfaat di mouse bekas. Seperti yang saya tunjukkan ini sensor untuk posisi ya, sensor posisi mouse. Lain kali nanti akan kita coba beda juga. Nah, yang saya akan gunakan yaitu encoder. Lalu encoder ini terhubung ke kemana ya encoder ini? Coba kita di sini. Coba kita buka. Nah, ini kemungkinan IC utamanya. Encoder ini terhubung dua pinnya ke IC utama. Nah, ke sini. Kemungkinan ini IC utama untuk Bluetooth dan juga proses mouse-nya. Semuanya hampir, kalau bisa dilihat kita semuanya terhubung ke sana ya, di IC, di apa, sensor sama tuh sensornya sama. Nah, untuk pin yang nanti kita gunakan yaitu A dan B, ini semuanya terhubung ke IC utama. Lalu nanti kita akan soldering encodernya. Kita coba sisihkan terlebih dahulu komponen yang tadi saya bahas. Nah, ini kita copot terlebih dahulu. Untuk scrollnya teman-teman, kita siapkan juga. Kita siapkan dulu solder dan juga atraktor untuk mencabut timahnya. Kita coba colokkan terlebih dahulu soldernya supaya cepat panas. Jika dikira-kira sudah panas, kita coba cek
sudah mulai terlihat. Kita coba cek timahnya apakah meleleh. Nah, sudah mulai meleleh sih. Oke, solder ini sudah bisa kita gunakan untuk membuka komponennya. Pertama-tama kita kasih timah terlebih dahulu atau T0 di kaki-kaki komponen yang nanti akan kita copot supaya proses pembukaannya mudah. Kita menggunakan atraktor. Sebenarnya lumayan sulit kalau misalkan pembukaan komponennya tidak dijepit pada PCB-nya. Yang penjepitnya ketinggalan. Ya sudah, kita gunakan saja alat-alat yang ada. Nah, sudah mulai kebuka. Tinggal sedikit lagi, kita coba panaskan aja dan sambil dicabut dari bawah. Nah, sudah mulai tercabut. Nanti encoder ini yang akan kita gunakan. Encoder memiliki 3 pin. Di antaranya kaki yang pertama untuk ground, kaki 2 untuk input A dan input B. Nah, tadi komponennya nancep di sini ya guys. Teman-teman. Ini semuanya terhubung ke IC utama untuk mouse-nya. Lalu kita sampingkan terlebih dahulu komponen-komponen yang sudah tidak terpakai dalam proses selanjutnya. Ini dia encoder yang tadi kita sudah copot. Lalu di sini sebenarnya saya pengen menggunakan project board, cuman karena pinnya itu susah nempel. Dikarenakan pinnya kaki-kaki si encodernya tidak terlalu panjang, jadi saya gunakan kabel jumper seperti ini supaya bisa menghubungkan kaki-kaki komponennya. Nah, sudah kita coba sambungkan terlebih dahulu ketiga kakinya menggunakan jumper yang sudah saya persiapkan. Kita juga gunakan project board supaya mudah untuk wiringnya. Nah, kita sambungkan dulu SP32 nya. Lalu kita hubungkan juga ketiga kakinya. Kaki yang pertama untuk ground, kaki 2 dan ketiganya kita hubungkan di pin 22 dan pin 23 seperti ini. Nah,
Nah, jika semuanya sudah tersambung, kita siapkan juga programnya untuk mengisi program ESP32-nya. Kita buka Arduino IDE. Agak main lama. Nah, sudah terbuka. Jika sudah terbuka seperti ini, kita buat sketch baru. Kita maximize. Tunggu sebentar. Nah, sudah terbuka. Kalau kita buka programnya, buat programnya. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu pin A, pin B dan pin B. Untuk pin A, kita sambungkan atau kita program sesuai sambungan yang kita buat. Untuk pin A, kita sambungkan di pin 22. Jadi kita definisikan pin A di pin 22. Lalu untuk pin B, kita di pin 23. Nah, sudah. Lalu untuk menampung nilai pin A dan pin B, kita buat juga variabel boolean. Nilai A sama dengan false. Nah, kondisi pertama saya gunakan kondisi 0. Lalu nilai B sama dengan, kita samakan saja, false juga. Nah, sudah. Lalu selanjutnya di void setup kita hapus terlebih dahulu biar lebih enak. Nah, kita pin mode, kita definisikan dulu pin A sebagai input, karena pin 22 di SP ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai input atau output, teman-teman. Makanya kita definisikan terlebih dahulu untuk pin A atau pin 22 ini sebagai input. Dan pin B juga sebagai input. Input. Nah, sudah kita definisikan, lalu kita butuh juga serial begin untuk komunikasi antara laptop dan juga ESP32-nya, teman-teman. Nah, sudah. Ini saya gunakan 115200. Sebenarnya banyak variannya, ada yang 9600. Untuk while loop, kita panggil lagi variabel A sama dengan digital read. Lalu kita baca pin A. Lalu nilai B sama dengan digital read pin B. Oke, semuanya. Oh, kita juga perlu serial sih untuk melihat nilai. Lalu kita serial print, lalu kasih keterangan nilai A titik 2. Nah, seperti ini, lalu titik koma, lalu serial print, kita panggil variabel nilai A, lalu titik koma, lalu serial
kasih tab biar lebih mudah nanti ketika pembacaan. Lalu kita panggil juga serial print, kasih keterangan nilai B. Nah, nilai B titik koma. Lalu kita tinggal panggil variabel B nya nilai serial print nilai B. Untuk print terakhir kita kasih print ln supaya enter. Ini hapus kelebihan. Nah, setelah itu kita coba compile terlebih dahulu sebelum mengupload ke microcontrollernya. Ada error titik koma. Oh, ini kurang titik koma, teman-teman. Kita kasih titik koma terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita coba compile lagi. Nah, sudah done compiling. Lalu kita coba sambungkan ESP32 dan laptopnya. Nah, sudah tersambung. Lalu kita coba upload, teman-teman. Compiling sketch terlebih dahulu. Nah, dan compiling lalu sedang upload error. Kita coba lihat tuh sport. Oh, ininya belum dipilih. Data USB. Lalu kita upload lagi. Kita tunggu terlebih dahulu compiling selesai lalu upload. Nah, sedang uploading. Nah, dan uploading. Lalu kita coba serial monitor. Nah, sudah mulai terlihatan ya, karena pertama kita kasih nilai false, bukan nilai semuanya 0. Kita coba putar encodernya. Kita coba putar apakah ada perubahan. Oh, sudah mulai ada perubahan, tapi nilainya tuh kurang stabil, teman-teman. Kurang stabil ya. Nah, jika kurang stabil seperti ini, kita harus coba cabut dulu. Biasanya sih kalau tidak stabil seperti ini, kita harus kasih input input. Kita kasih pull up atau pull down di input microcontrollernya. Kita coba rubah terlebih dahulu rangkaiannya, teman-teman. Untuk rangkaian full up atau full down yang kita gunakan sebenarnya sudah banyak di internet, teman-teman. Kita tinggal cari aja full up atau full down Arduino atau microcontroller lainnya. Sebenarnya bisa kita gunakan salah satu metode tersebut. Tapi di sini saya gunakan metode full up. Jadi kaki input ESP32 saya sambungkan ke resistor, dan dari resistor saya sambungkan ke pin 3,3. Yang membedakan dari rangkaian pull up atau pull down sebenarnya, jika pull up kondisi pertamanya tuh true, dan jika pull down kondisi pertamanya false. Nah, sudah tersambung. Kita coba konekkan lagi ke laptop untuk membaca kondisinya.
Nah, kita coba putar lagi. Nah, sudah mulai stabil. Nah, sudah mulai bagus, sudah bisa digunakan teman-teman.